Selamat pagi, perkenalkan nama saya Listiana Stianingrum, NIM D22 2018 02416 dari kelas D2243. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas akhir mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Kesehatan. Kali ini sistem yang saya buat saya beri judul dengan Sistem Informasi Rawat Jalan Online. Mengapa sistem pendaftaran rawat jalan saat ini dibuat secara online? Begini penjelasannya. Berkembangnya teknologi yang makin maju, kini sistem pendaftaran untuk rawat jalan yang biasanya dilakukan secara manual dengan mengambil nomor antrian ke rumah sakit, terlebih dahulu sekarang dapat dilakukan secara online dengan cara menggunakan aplikasi maupun website resmi dari rumah sakit tersebut. Dengan sistem pendaftaran online ini akan memberikan kemudahan kepada pasien. Sistem pendaftaran ini bertujuan untuk meminimalisir antrian di loket pendaftaran rawat jalan serta memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Menu-menu yang terdapat pada sistem rawat jalan yaitu identitas pasien, penanggung jawab pasien, poli yang dituju, dan secara otomatis nomor rekam medis akan muncul. Ini adalah gambaran bisnis dari sistem pendaftaran rawat jalan online. Yang pertama, pasien dapat mengetikkan alamat website pendaftaran pasien pada browser. Yang kedua, bagi pasien baru harus melakukan registrasi pasien terlebih dahulu untuk dapat melakukan pendaftaran periksa rawat jalan, melihat informasi jadwal praktek dokter, poliklinik, dan pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, bagi pasien lama langsung bisa melakukan pendaftaran antrian pasien dengan login terlebih dahulu. Yang keempat, dokter dapat melakukan edit data dokter yang bersangkutan. Yang kelima, administrator melakukan update data dan pengelolaan data. Ini adalah bentuk dari flow of document. Yang pertama, pasien akan membuka website resmi dari rumah sakit tersebut. Lalu pasien akan mendaftarkan dirinya. Jika pasien baru akan melalui tahap register untuk dapat melakukan pendaftaran, lalu pasien dapat mengisikan data sosial pasien tersebut. Jika pasien lama, pasien akan login terlebih dahulu karena pasien lama datanya sudah tersimpan dalam sistem tersebut. Lalu pasien setelah login dapat memilih poliklinik mana yang akan dituju. Setelah diverifikasi, maka pasien dapat menunggu jadwal yang sudah dijadwalkan oleh sistem. Tahapan identifikasi. Yang pertama, identifikasi fungsi sistem. Sistem pendaftaran rawat jalan ini memberikan kemudahan pasien dalam melakukan pendaftaran agar tidak antri di loket pendaftaran rawat jalan. Yang kedua, identifikasi informasi, ada jadwal praktek dokter, informasi poliklinik. Yang ketiga, rancangan output sistemnya, ada jadwal praktek dokter dan informasi poliklinik. Yang keempat, identifikasi data, ada data pasien, data dokter, dan data nomor urut antrian. Yang kelima, rancangan input sistem. Bagi admin dapat melakukan pengecekan jadwal dokter. Yang keenam, identifikasi tujuan informasi, meliputi laporan kunjungan untuk direktur, jadwal praktek dokter untuk pasien, informasi poliklinik untuk pasien. Yang ketujuh, identifikasi sumber data, ada data pasien untuk pasien, data dokter untuk dokter, data nomor urut pasien untuk petugas. Yang kedelapan, ada identifikasi pelaku, meliputi pasien dan petugas. Yang terakhir, yang kesembilan, ada identifikasi proses, meliputi pendaftaran pasien, pelaporan, pencatatan data admin. Untuk pendaftaran pasien, meliputi pendaftaran pasien baru dan pasien lama,
Sedangkan pelaporan ada laporan kunjungan dan jadwal praktek dokter. Untuk pencatatan data admin ada data dokter, data pasien, dan data poliklinik. Analisis kebutuhan. Tujuan dari tahap ini adalah memahami bisnis proses dan menangkap kebutuhan sistem dengan sesungguhnya dari sistem baru yang akan dikembangkan. Analisa kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan kegunaan sistem yang dibuat untuk memenuhi keinginan user. Untuk mempermudah menganalisis sebuah sistem dibutuhkan dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Yang pertama, peran bagi sistem yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pasien dalam melakukan pendaftaran pasien. Dapat lebih mudah mengakses informasi tentang pendaftaran pasien, memberikan kemudahan bagi dokter untuk mengetahui banyaknya pasien yang akan diperiksa pada hari dokter tersebut praktek, serta memberikan kemudahan bagi administrator dalam mengelola data. Peran bagi pengguna. Yang pertama ada pasien lama, dapat melihat informasi pendaftaran pasien dan melakukan pendaftaran pasien melalui akses internet. Yang kedua bagi pasien baru, dapat mengakses informasi tentang pendaftaran pasien melalui register pasien baru dan pendaftaran pasien melalui web. Yang ketiga ada dokter, dapat melihat banyaknya pasien yang akan diperiksa dan melakukan edit data dokter yang bersangkutan melalui web. Yang keempat bagi staf pendaftaran, bagian pendaftaran pasien, dapat mengelola data dengan melakukan insert, edit, delete data. Yang terakhir untuk administrator dapat menggunakan aplikasi ini untuk memberikan hak akses terhadap dokter. Yang kedua, kebutuhan non-fungsionalnya, yaitu yang pertama dapat diakses melalui berbagai software web browser, diantaranya Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Internet Explorer. Akan tetapi yang dapat menggunakan hanya pasien yang bersangkutan atau pihak penanggung jawab yang mengerti nama user beserta passwordnya. Yang kedua, untuk membuka sistem ini, pengguna harus membuka link dari sistem ini. Kemudian memasukkan nama user dan password yang sudah ditentukan. Jika user dan password yang dimasukkan sudah benar, akan muncul halaman utama dari sistem pendaftaran pasien rawat jalan. Yang ketiga, sistem harus dapat mendeteksi kebenaran data yang telah diinput terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Dan yang terakhir, tampilan sistem dapat dipahami oleh pengguna. Ini adalah bentuk gambaran dari diagram konteks. Yang pertama, aplikasi yang digunakan untuk mendaftarkan pasien rawat jalan. Untuk pendaftaran pasien dapat register untuk bagi pasien baru, mengisi form pendaftaran, dan lihat informasi. Dalam informasi, kita dapat melihat jadwal praktek dokter serta informasi poliklinik. Pada data administrasi rawat jalan, admin dapat login, melakukan pendaftaran, menginput data dokter, jadwal praktek, data, dan informasi poliklinik, serta laporan pendaftaran. Pada pendaftaran, data dokter, jadwal praktek, data, dan informasi poliklinik, admin dapat melakukan edit, insert, dan delete. Selanjutnya ada DFD level 1 proses 1. User mampu menginput data dari data pendaftar pasien. User juga dapat menginput data dokter, dapat menginput juga jadwal praktek, dan juga dapat menginput data poliklinik. Dari data pendaftaran tersebut, dapat dihasilkan data laporan pendaftaran pasien, lalu laporan tersebut akan diinput oleh admin atau user. Untuk yang level 1 proses 2,
User dapat melakukan input data pendaftaran pasien, edit data pendaftaran pasien, serta delete data pendaftaran pasien. Yang proses 3, user mampu menginput data dokter, edit data dokter, delete data dokter. Untuk proses 4, user dapat melakukan input data dan informasi jadwal praktek, edit data dan informasi jadwal praktek, serta delete data dan informasi jadwal praktek. Proses 5, user dapat melakukan input data pada informasi poliklinik, edit data dan informasi poliklinik, serta delete dan informasi poliklinik. Untuk yang terakhir, level 1 proses 6, pasien dapat melihat jadwal praktek serta data poliklinik atau poli yang akan dituju. Ini adalah bentuk dari desain interface pada halaman utama atau halaman login. Dan ini halaman poliklinik serta jadwal praktek, halaman pendaftaran pasien, serta halaman informasi layanan. Untuk desain inputnya ada 2, yaitu halaman register serta pendaftaran pasien. Dan untuk desain outputnya dapat menghasilkan laporan register pasien dan laporan hasil pendaftaran periksa pasien. Ini adalah gambaran dari desain basis data ERD. Dalam data penanggung jawab memiliki nama, ID penanggung jawab, pekerjaan penanggung jawab, serta alamat. Penanggung jawab memiliki tanggung jawab atas pasien. Dalam data pasien terdapat alamat, nomor RM, nama, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, dan umur. Pasien akan melakukan pendaftaran. Di dalam data pendaftaran akan terdapat nomor antrian, hari, waktu, dan tanggal kapan mendaftar. Setelah pasien mendaftar, pasien akan menuju poliklinik yang akan dituju dengan data ID poli serta nama poli. Lalu pasien dapat memilih jadwal praktek dari dokter yang telah dipilih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.